Kamis, pemirsa sempat melarang rapat pemerintah di hotel. Menteri Dalam Negeri akhirnya memperbolehkan kembali pemerintah daerah rapat di hotel. Alasannya untuk menghindarkan PHK di perhotelan, juga karena realisasi belanja daerah ternyata tidak memenuhi target. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa pelonggaran ini tidak disalahgunakan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Mendagri mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto. Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, insentif convention, dan exhibition atau MICE. Pemerintah memikirkan lapangan usaha perhotelan dan restoran yang memiliki karyawan yang tidak sedikit, dan juga rantai pasokan makanan serta minuman. Larangan rapat di hotel untuk instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, merupakan bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, yakni instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Inpres ini ditunjukkan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah, non-pemerintah, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati wali kota. Dari Inpres tersebut, pemerintah berharap dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengungkapkan bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut memukul sektor perhotelan dan restoran. Pasca terbitnya Inpres nomor 1 itu langsung tuh. Kami di PHRI punya istilah rem mendadak tuh. Jadi emang langsung di bulan Januari, Februari, bahkan Maret, meskipun Maret masih bersamaan lah ya dengan Ramadan, dan memang Ramadan itu trennya adalah rendah. Tapi memang tahun ini adalah kuartal 1 yang paling rendah jika kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Gitu. PHRI menyebut kebijakan baru yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian itu merupakan angin segar. Meski PHRI juga mengungkap segmen terbesar sebenarnya bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Kemarin memang dirasakan seperti angin segar lah buat kita bahwa memang pemerintah daerah sudah mulai diperbolehkan, namun tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan juga gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kalau ngelihat segmen market atau skop besaran marketnya sendiri, sebenarnya memang hotel itu masih sangat terbantu dengan kegiatan dari pemerintah pusat, yaitu dari kementerian dan lembaga. Gitu. Lalu, mengapa pelonggaran rapat di hotel ini hanya ditujukan kepada pemerintah daerah? Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, salah satu alasan karena belanja pemerintah daerah sejauh ini ternyata tidak optimal. Agar ekonomi ini tumbuh, agar roda ekonomi berputar, maka kita harus mendorong belanja daerah itu dimaksimalkan. Nah, data menunjukkan bahwa per saat ini realisasi belanja untuk seluruh provinsi kota kabupaten masih agak di bawah target apabila dibandingkan tahun lalu. Jadi secara umum agar roda ekonomi ini terus bergerak, belanja daerah kita dorong, maka kita melakukan relaksasi, artinya silakan kepala daerah untuk melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang penting, yang substansinya jelas, dan frekuensinya juga jelas untuk kembali bisa diadakan di hotel-hotel misalnya, untuk mendorong roda perekonomian tadi. Di kalangan masyarakat, kebijakan baru ini ditanggapi dengan sikap mendua. Di satu sisi mendukung agar industri hotel jalan lagi.
Tapi di sisi lain juga was-was, anggaran pemerintah akan bocor lagi. Ya menurutku positif di satu sisi, tapi di satu sisi juga ya kita semua sebagai rakyat juga was-was juga. Wah, jangan-jangan ini anggarannya pada boncos lagi nih. Pastikan semuanya dimonitor ya, maksudnya jangan sampai ada budget-budget yang nggak tahu, nggak jelas kemana, tapi juga memberikan kelonggaran pada industri hotel biar mereka juga bisa terus beraktivitas, bergerak lah. Ya mendukung aja, yang penting biar apa? Iya, efisiensi tepat sasaran gitu. Jangan sampai anggaran pada bocor gitu ya. Sementara itu, Komisi 2 DPR mengingatkan agar pemerintah tetap dengan spirit efisiensi anggaran. Karena itu, Kemendagri diminta untuk segera menerbitkan aturan menteri terkait petunjuk teknisnya. Kita harus tetap mengacu kepada spirit, efektivitas, dan efisiensi anggaran sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menyusun peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan petunjuk teknis bagaimana kemudian pelaksanaan rapat-rapat dan kegiatan di hotel dan restoran yang diperbolehkan. Skalanya seperti apa, jenis kegiatannya seperti apa. Berkaitan dengan sejumlah kekhawatiran itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan pemerintah pusat memiliki instrumen untuk mengawasinya. Yang penting, kegiatan di hotel itu kegiatan yang penting, bukan kegiatan yang mengada-ada. Presiden ini memberikan panduan untuk kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, harus dilihat substansinya, harus dilihat urgensinya, harus dilihat skala dan frekuensinya. Kalau memang dibutuhkan ya silakan. Kita ketahui bahwa kunjungan luar negeri ini kan juga tidak dilarang 100%. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan terkait dengan perjanjian internasional, kerjasama yang sudah dilakukan dan lain-lain begitu ya. Nah sama, saya kira koordinasi-koordinasi juga silakan bisa dilakukan. Dan selama ini masih ada pemerintah daerah yang melakukan itu, tetapi takarannya yang penting. Artinya jangan diada-adakan kalau memang nggak ada keperluannya. Jangan dicari-cari kalau tidak ada substansinya. Dan frekuensinya juga masuk akal. Tidak lantas kemudian frekuensinya berlebihan begitu. Dan kami kan bisa memonitor dari SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bisa dilihat secara real time di Kemendagri. Kita bisa melihat kota, kabupaten, provinsi mana yang mengalokasikannya tidak proporsional. Kebijakan baru soal pembolehan rapat di hotel ini sekali lagi menunjukkan bahwa daya forecast dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih lemah. Sebab bukan hanya kebijakan ini saja yang mengalami maju mundur. Ke depan, pemerintah Presiden Prabowo diharapkan lebih kalkulatif rasional dalam membuat kebijakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.